Istiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati hadirin ngaos kitab Mukassafatul Huruf dan rutinan waqiahan. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged kempal dalam satu majlis, satu tempat ingkang mulia. Sederenge ngaos al-waqiah bareng-bareng, terlebih dahulu hadiah Fatihah khususnya kepada muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hashim, Mbah Wahab, para wali khususnya Wali Songo, Syekh Syarif Hidayatullah, para ulama Singaraja Singajaya khususnya Mbah Syama'un, Mbah Syakir Wadgali, Mbah Muflih bin Mukhtar, Mbah Supri, tiang sepai kula lan panjenengan sedaya ila hadratin Nabi Mustafa wa li kulli niyatin sholihah, wabil khusus Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah 'alayha mutaqabilin yadufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maghdud wa dhalhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ذكرى ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhis suratil waqi'atis syarifah wa munzila hadhis suratil munifah nas'aluka ya Allah
باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية وصولها ومن الدنيا خيرها ومن المعيشة أرغدها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجزلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب نيلها ومن الآخرة نعيمها وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتكرمنا بالإجابة والقبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Halaman 16 alinea 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ana sijining cerita, hikayah, riwayat. Qala ngendika sapa Ibrahimu, Imam Ibrahim Al-Khawas, kuntu ana ingsun ana iku fi Jabalil Lakami ing dalem Jabal Lakam, Gunung Lakam. Faroe itu maka ningali ingsun ningali rumanan ing buah delima. Fastahaituhu maka nuli kepengin ingsun hu ing ruman buah delima. Fa akhadtu maka nuli ngalap ingsun minhu saking ruman buah delima wahidatan ingkang siji. Fasaqok tuha maka nuli nyigar sapa ingsun ha ing wahidah. Fawajadtuha maka nuli nemu ingsun ha ing wahidah hamidotan hale asem rasane, masem-masem. Pamadaitu maka nuli lunga ingsun wa taraktu lan ninggal ingsun ar-rumana ing delima. Faroetu maka nuli ningali ingsun ningali rajulan ing salah sijine wong lanang matruhan kang den buang. Qadistamaat teman-teman ngrubung alaihi ing atase rajul apa azzana biru tawon. Faqultu maka ngucap ingsun ngucape apa assalamu alayka. Assalamu utawi keselamatan iku alaika ing atas sira. Faqala maka ngucap sapa si rajul li kedua isun wa alaika lan kedua sira ya wa alaika salam ya Ibrahim wa Ibrahim. Faqultu maka nuli ngucap isun ngucape apa wa min aina lan saking endi arab tawru sironi ing ingsun. Faqala maka ngucap sapa si rajul man arafallahu man utawi sapane wong iku arafa ngerti sapa wong Allah ing Gusti Allah la yakhfa maka ora samar alai ing atase man apa sayun suwiji-wiji. Faqultu maka nuli ngucap ingsun aro ningali ingsun laka maring sira ma Allahi sertane Allah taala halemurun Allah halan ing dalam seketika. Pahala maka kena ora kena pahala saal tuhu nyuwun takon isun hu ing rajul ayun jika anato selamat sira
ana to nylametaken sapa Allah ka ing sira min hadis zanabiri saking pira-pira ikilah tawon. Faqala mangucap sapa si rajul wa inni lan setune ingsun iku aro ningali ingsun laka maring sira ma Allahi serta ning Gusti Allah halan ing dalem sanalika fa ala sa'altuhu maka ora sa'altuhu takon isun hu ing Ibrahim maukah si rajule ayyun jika ing yen selamat takon nametaken sapa Allah ka ing sira min syahwatir romani saking kepenginane mak delima fa inna rumana maka kana setuhune delima iku yajidu nemu sapa insanu manusia alamau ing larane delima fil akhirati ing dalem akhirat waladha'uz zanabiri lan utawi antupe piro-piro tawon iku yajidu atau sakite antupe piro-piro tawon iku yajidu nemu sapa si rajul alamahu ing sakite rajul fid dunya ing dalem dunya walad usyahawati walad ul zanaziri lan utawi sakite piro-piro antupe tawon iku alan nufusi ing atase piro-piro awak-awakan berarti awak walad usyahawati lan utawi sakite piro-piro syahawat iku alal kulubi ing atase piro-piro ati pamadetu maka nuli ning lunga sapa isun matarokluhu lan ninggal sapa ingsun. Nah, jadi ceritane gini. Jadi qala Ibrahim Al-Khawas. Jadi Ibrahim Al-Khawas pun seorang ahli sufi abad 3 Hijriah. Kata abad 3 Hijriah berarti ya sekelompok dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, jadi satu letting. Ya saja Imam Ibrahim Al-Khawas ini dia menekuni di dalam dunia tasawuf. Pada satu ketika Imam Ibrahim Al-Khawas ini salah satu yang biasa kita kenalkan, kita kan sering nyanyiannya si Opik tuh, si Opik ya, yang tambah hati kan. Jadi yang mengarang pertama kali tentang syair tambah hati yaitu Ibrahim Al-Khawas. Tambah hati iku ono lima perkara lah ya lamun, tapi bahasanya bahasa Arab karena memang wong Arab ya. Tapi ya itu yang pertama kali mengumandangkan nyanyian tambah hati itu adalah Ibrahim Al-Khawas. Ya sampai sekarang masih terkenal kan. Padahal itu diciptakan pada abad 3 Hijriah. Jadi Ibrahim Al-Khawas ini salah satu ulama tasawuf yang luar biasa sehingga karangannya banyak. Pada satu ketika kuntu fi Jabalil Lakam, pada satu ketika Ibrahim Al-Khawas itu berada dalam Jabalul Lakam, itu Jabal gunung Lakam, yang timur tengah sana. Kemudian pada waktu memang saat itu Ibrahim Al-Khawas sebagai murid itu seorang yang selalu mencari bagaimana untuk menemukan agar Allah hadir di dalam kehidupannya, yaitu namanya murid. Jadi murid itu ya orang yang selalu mencari tahu bagaimana agar Allah hadir di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya murid. Nah, saat itu ya memang Ibrahim Al-Khawas ini dalam pencarian hal yang seperti itu. Pada satu ketika Ibrahim Al-Khawas dalam perjalanan itu melihat buah delima.
Nah, setelah melihat buah delima, yang namanya manusia, kalau ada barang yang kelihatan enak itu kan kepengen. Pas tahituhu, kemudian Ibrahim Al-Khawas ini menginginkan untuk memakan buah delima itu. Fa'akhadtu minhu wahidatan. Nah, kemudian Ibrahim Al-Khawas itu ngambil salah satu di antara buah delima. Tapi setelah fasaqaqtuha fawajadtuha hamidah. Nah, kemudian diambil dan dipecah jadi dua, dibelah. Tapi ternyata setelah dicicipin rasanya asam. Padahal kan buah delima biasanya kan manis ya. Itu rasanya asam. Karena rasanya asam, kemudian Ibrahim Al-Khawas langsung meninggalkan, terus menuju pada perjalanan berikutnya. Ini perjalanan orang-orang yang pengen mendapatkan bahwa Allah hadir dalam kehidupannya. Nah, setelah sudah ditinggalkan, di jalan itu ketemu dengan salah seorang laki-laki, rojulan. Jadi ketemu dengan salah seorang laki-laki. Orang laki-laki itu kebetulan ya, mana sih? Orang laki-laki yang hidupnya selalu di jalan. Kemudian qajtama'at alaihi az-zana biru. Laki-laki itu dikerubungi atau dikelilingi oleh tawon yang begitu banyak. Tapi anehnya tawon-tawon yang mengelilinginya itu tidak menggigit. Karena tidak menggigit, akhirnya Ibrahim Al-Khawas itu bertanya kepada orang itu. Pertama, ya karena seorang muslim, pertama Ibrahim Al-Khawas itu uluk salam kepada rojul itu. Assalamu alayka ya hulam, wahai semoga keselamatan untuk kamu wahai hulam. Faqala li wa alayka salam ya Ibrahim. Kemudian si laki-laki itu menjawab dan menyebutkan namanya, padahal itu belum pernah kenal. Padahal Ibrahim laki-laki itu belum pernah kenal dengan Ibrahim Al-Khawas. Tapi langsung begitu Ibrahim Al-Khawas salam, uluk salam, langsung dijawab dan menyebutkan namanya. Sehingga Ibrahim Al-Khawas itu merasa heran, kenapa? Emang tahu dari mana? Akhirnya kan Ibrahim Al-Khawas kan bertanya, min aina araftani? Ente itu tahu namaku itu dari mana? Gitu. Terus menjawab si laki-laki yang pengembara itu, faqala man arafallaha la yakhfa alaihi syai'un. Ya Ibrahim Al-Khawas, bagi setiap orang yang makrifat kepada Allah, maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan mungkin samar, semuanya akan tahu. Nah, inilah rahasia kenapa kadang guru-guru spiritual itu ya, ada guru spiritual itu mengetahui kejadian-kejadian yang pernah dialami kita dan nanti apa yang akan terjadi. Ini karena memang orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, hidupnya sudah selalu bersama dengan Allah, hidupnya Allah hadir di dalam hatinya, maka ia akan mengetahui setiap peristiwa, baik peristiwa itu sudah terjadi yang dialami oleh seorang dan peristiwa yang akan terjadi. Jadi nggak aneh. Saya dulu pernah sowan ke siapa namanya, Ki Abdullah Faqih Benda Kerep. Jadi Ki Abdullah Mbak Abdullah Faqih Benda Kerep itu termasuk salah satu guru spiritualku. Jadi umurnya itu sudah 100 lebih, tapi punya tempat nyepi di atas gunung. Tapi kalau ke tempat itu dia enak saja, kayak orang muda. Padahal
dakiannya itu sangat tajam, sangat curam. Jadi fisiknya sangat kuat. Begitu saya sowan, saya langsung dikuliti bahwa seminggu sebelum saya datang ke situ, kamu nggak pantas ngadep saya nih, karena kamu hari ini lakukan ini. Oh iya bener semua. Akhirnya, waduh, pokoknya kekulitilah. Jadi akhirnya kalau misalnya benar-benar mau sowan, minimal seminggu sebelum sowan melakukan perbuatan yang baik. Jadi akhirnya seperti itu. Ya memang orang-orang yang hidupnya sudah bersama dengan Allah, itu ya apapun yang ada di dunia ini itu tidak ada yang tidak mungkin untuk diketahui, semuanya tahu. Ya makanya kan ada istilah dalam bahasa Jawa, weruh sederenge pinara kan, itu kan. Tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Ya, itu banyak yang mengetahui seperti itu. Kenapa? Karena yang melihat itu kan mata batin gitu loh. Kalau mata batin itu tidak mengenal waktu. Yang ada waktu itu yang ada di dunia. Ada waktu kemarin, waktu sekarang, terus waktu yang akan datang. Itu di dunia. Itu di dunia logika, di dunia fisik. Kalau di dunia batin, di dunia hati, itu tidak mengenal waktu kemarin, sekarang, dan besok. Sehingga apa? Sehingga semuanya akan diketahui. Yang baik, yang kemarin, yang besok, yang akan datang, akan diketahui semua. Nah, itu dunia mata hati itu sampai segitu. Sehingga setiap orang itu ya apa yang pernah dilakukan ya ketahuan, yang belum ya ketahuan, ya apa yang akan terjadi ya tahu. Kalau hati itu seperti itu. Beda kalau kita kan terperangkap dalam dunia pikiran nih. Kadang sering juga kita melakukan apapun tuh takut. Kenapa? Karena pikiran kita yang menakut-nakuti. Akhirnya kita terpengaruh oleh pikiran. Padahal apa yang kita pikirkan itu belum tentu menjadikan manfaat pada diri kita, dan belum tentu juga menjadikan madarat pada diri kita. Atau bahkan kadang-kadang kita takut pada satu peristiwa, padahal peristiwa yang kita takut itu belum tentu akan terjadi pada diri kita. Itu pengkelabuan pikiran kita saja sebenarnya. Maka dalam dunia tasawuf kita harus berusaha untuk mengenolkan pikiran kita, tapi kita masuk ke dunia rasa gitu loh, ke dunia batinia, ke dunia hati. Makanya segala apapun, misalnya kita pengen mengerjakan sesuatu, kita rasakan dulu, kita tanya dulu ke hati kita, enak nggak rasanya? Kalau ternyata rasanya nggak enak, ya harus ditinggalkan. Wajib itu ditinggalkan. Kenapa? Karena pasti akan mendapat hal yang tidak kita sukai. Itu dalam dunia ini. Ya, kayak orang-orang yang selalu hidupnya di jalan-jalan, ini banyak yang seperti itu. Saya juga dulu itu pernah ketemu sama orang ya di jalan, itu orang biasalah, kelihatannya ya combang-camping dan sebagainya. Tapi uluk salam dari jarak jauh itu dengar, padahal saya dalam hati gitu. Itu ngecek aja, ini orang benar-benar pejalan Allah apa memang hanya orang-orang yang stres jalan-jalan gitu. Tapi ternyata saya coba uluk salam, noleh, waalaikumsalam. Wah, ini berarti benar-benar hebat, benar-benar dia pejalan. Terus saya berhenti, saya kasih makan, kasih duit nggak mau, ya sudah. Biasanya kayak gitu. Biasanya orang-orang seperti itu nggak mau dikasih duit, tapi kalau makan nggak apa-apa. Tapi makannya sekedar saja, nggak sampai berlebihan, biasa-biasa saja. Dia makannya itu ya sesuai dengan apa yang diingini. Tapi biasanya orang yang seperti itu, yang pejalan-pejalan Allah, meskipun badannya nggak pernah
mandi. Tapi kalau malam dia itu berhenti dan sholat tahajud. Nggak ada yang nggak sholat tahajud gitu loh. Itu. Jadi bedanya dengan orang-orang kebatinan yang bukan dari jalur tasawuf, itu bedanya itu. Kalau orang-orang kebatinan dari bukan jalur tasawuf, itu pada sama saja. Dia tahu kejadian yang sebelumnya, yang akan datang tahu. Tapi perbedaannya, dia tidak pernah sholat tahajud. Dia tidak memperbanyak sholat-sholat sunnah yang gerakan-gerakan badan. Itu bedanya itu saja. Tapi kalau pejalan-pejalan Allah yang memulai dari dunia tasawuf, pasti dia waktu duha ya sholat duha. Jadi mengamalkan gerakan-gerakan perintah Allah. Malamnya pasti tahajud. Nggak ada yang nggak tahajud. Nah itu loh. Makanya cobalah sampean sekali-kali malam Jumat atau seminggu sekali tahajud lah. Jadi nanti di tahajud itu berusaha apa? Sampean berdialog dengan diri sampean sendiri. Ditanyakan ke dalam kehidupan sampean yang dialami ini, apa kejanggalan-kejanggalan dalam hidup yang ditemui, itu dicatat. Misalnya saya kok hidupnya begini terus, nggak pernah seperti yang lain begini, itu dicatat. Kekurangan-kekurangan dalam kehidupan, kelebihan-kelebihan itu dicatat. Sehingga apa? Sehingga nanti biar nanti jawabannya muncul. Jadi nanti diri kita itu yang akan menjawab. Oh, nanti dalam dialog itu ya hati kita akan menunjukkan sampean itu kenapa begini dalam hidupnya, karena sampean begini. Coba tinggalkan itu. Atau karena sampean melakukan ini, coba sampean lakukan yang ini ya. Nanti hati nurani itu akan menunjukkan. Makanya itulah tadi salah satu cara bagaimana agar kita lebih cepat, istilahnya jalan terabas menuju Allah, itu adalah sholat tasbih. Jadi nggak ada orang yang belajar tasawuf nggak sholat tasbih, karena sholat tasbih itu memang yang paling cepat untuk jalan menuju ke Allah. Yang kalau itu ada yang sholat yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nah, itu kan sholat tasbih kan ada bacaan kehitungnya. Sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lah itu dalam hitungan-hitungan orang ahli tasawuf adalah bagaimana cara kita lebih cepat membuka hati kita. Iya, jadi sudah pernah belum sholat tasbih? Yalah sholatlah. Sholatnya biasa aja 2 rakaat. Jadi sholat tasbih itu kalau bisa sholatnya itu ya 3:30 lah atau jam 3, wudu langsung sholat tasbih 2 rakaat. Bacanya apa? Bacanya itu rakaat awal kulhu al-ikhlas ya ping 10, al-falaq 10, anas ping 10. Nah, itu 1 rakaat. Terus roko sudah baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus nanti kalau sujud juga baca 10 kali. Hanya itu aja, sujud sama ruku. Berdiri baca lagi kayak tadi, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq 10 kali, Anas 10 kali. Terus salam. Nanti kalau sudah salam, ketika kita salam yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, dalam hatinya salam kepada Rasulullah, agar Rasulullah itu nanti menuntun kita sampai ke jalan yang benar. Nanti kalau menoleh ke kiri, salamnya kepada siapa? Kepada wali-wali Allah, sehingga kita nanti jalannya lurus, tidak diselewengkan itu.
Banyak sekarang ini orang-orang yang melakukan perilaku atau amalan-amalan spiritual yang akhirnya menyimpang dari ajaran-ajaran agama, menyimpang dari syariat. Pokoknya cirinya itu saja. Kalau dia memang batinnya sudah terbuka, tapi tidak pernah melakukan sholat tahajud atau sholat duha yang secara fisik, berarti itu boleh jadi lewat jalannya bukan jalan tasawuf, tapi jalan kebatinan. Kayak di Sunda kan ada ilmu kaharingan, ya kan? Kayak di bumi Jawa Segandu kan, di Losarang kan ada kan. Nah itu juga kebatinan, tapi coba aja pasti dia tidak akan melakukan sholat karena teori-teorinya yang kebatinan itu ya seperti itu. Kalau kayak ulama-ulama kayak kiai-kiai pesantren, sama saja ilmunya seperti itu. Rasulullah juga dia mengetahui persis amaliyah-amaliyah batin. Yang paling tahu persis amaliyah batinnya Rasulullah. Dan Rasulullah itu ya kalau malam tahajud, lakukan sholat duha, itu loh. Bedanya seperti itu. Ya. Jadi kalau cari guru, tolong kalau misalnya bermalam di situ bareng, ya tahajud enggak, itu aja. Karena tahajud itu adalah merupakan amaliyah syukur terhadap seluruh anggota badan kita, gerakan-gerakan sholat itu. Kalau dia hanya zikir kepada Allah, mengingat Allah, tapi tidak ada gerakan-gerakan amaliyah seperti itu namanya kebatinan. Makanya kebatinan itu oleh ulama-ulama ahli tasawuf itu tidak dianggap sebagai torekah mutabaroh, tapi torekoh yang keluar dari para ulama, ajaran-ajaran ulama itu loh. Banyak di Indramayu juga ajaran kayak gitu. Ya kelihatannya sih bagus, kecil ya emang secara logika ya dia bisa mengelabui kita. Ya kayak zaman dahulu juga kan, ketika zaman Nabiullah Musa itu kan orang-orang itu kan hebat. Jadi orang-orang itu ahli-ahli sihir lah. Ahli-ahli sihir itu dulu itu bisa mengelabui orang, merubah sesuatu dan sebagainya saat itu, sehingga orang percaya. Padahal itu adalah teknik-teknik sihir yang dia lakukan. Padahal itu adalah pengelabuan mata saja sebenarnya. Ya kalau dalam istilah sekarang kan ada yang disebut sebagai kayak hipnotis itu kan, hipnotis, debus dan sebagainya itu. Yang intinya hipnotis lah. Hipnotis itu kan sebenarnya kan permainan kata-kata saja, sehingga bisa untuk membius orang yang ada di hadapan. Jadi permainan kata-kata saja, sehingga bisa memberikan sugesti kepada seorang itu. Kalau mukjizat, maunah itu berbeda. Itu memang kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidayah dari Allah, maunah dari Allah, sehingga kayak seperti maunah, karomah, terus mukjizat itu tidak bisa ditiru, tidak bisa. Beda dengan kayak hipnotis. Kalau hipnotis itu semua orang bisa, asalkan dia belajar, bisa mengucapkan lafal dengan jelas, dia punya mental berani untuk ngomong di hadapan orang, ya sudah bisa. Berhadapan, disuruh lihat mata, terus disuruh tidur, banyak itu bisa itu. Kalau mauna, aroma, mujizat itu tidak seperti itu. Itu memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala pemberian itu. Itu ya. Jadi artinya begini, seluruh orang-orang siapa sajalah yang dia sudah hidup hatinya, mata batinnya itu sudah hidup, maka
seluruh sesuatu yang bersifat fisik yang ada di sekitarnya itu akan tunduk kepadanya. Kenapa seluruh hewan, seluruh jin dan lain sebagainya tunduk kepada Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah kekuatan batiniah yang luar biasa, sehingga dengan kekuatan batiniah itulah bisa berdialog dan bisa memahami bahasa-bahasa seluruh hewan. Nah, itu kan mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa ditiru, terserah Allah akan diberikan ke siapa. Kayak sama saja dengan inilah hikmah. Amayu'tal hikmata faqad utiya khairum katsira. Hikmah itu kan satu kekuatan batiniah luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang, dan tidak melihat orangnya ini pintar, bodoh atau sebagainya. Yang penting ketika Allah berkehendak, ya berikan saja, kan seperti itu. Itu hikmah. Jadi terus orang-orang yang sudah bisa menghadirkan Allah dalam hidupnya, ini pasti dia hidupnya tenang, damai. Ketika pikiran kita tenang, hati damai, maka dengan sendirinya kebutuhan kita Allah penuhi dulu, kebutuhan. Jadi itu sudah janji Allah. Ketika seorang hambaku selalu ingat kepadaku sehingga dia lupa apa yang dia butuhkan, maka sebelum meminta akan saya berikan apa yang dia butuhkan. Nah, itu udah janjinya Allah. Jadi kita nggak usah nanti pengen nyari kemana-mana, nggak usah. Tapi ya itu dulu, belajar bagaimana agar hati kita tidak terperangkap oleh hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Isinya tidak cinta dunia lah. Kita kan cinta dunia, yaitu berusaha lah. Kayak saya juga berusaha untuk sambil ngaji sedikit-sedikit, semoga Allah menghilangkan apa-apa yang tidak baik dari diri saya. Dan belum tentu nanti saya yang lebih cepat daripada sampean. Bisa jadi Allah memberikan si A dulu daripada saya, kan begitu. Tergantung niat kita ketika ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji Mukasyafatul Qulub. Karena memang Imam Al-Ghazali ini adalah seorang yang sudah sangat luar biasa. Keilmuannya sudah, pokoknya seluruh ulama itu mengakui kealiman, kezuhudan, segala-galanya. Sehingga ada di dalam salah satu kitabnya Al-Ghazali, Miskatul Anwar itu menjelaskan tentang dunia batin. Nggak akan bisa orang yang tidak mendalami ilmu itu tuh nggak akan bisa menjelaskan. Ada kitabnya itu Miskatul Anwar itu benar-benar kitab yang luar biasa, yang jarang dikaji lah oleh santri-santri karena harus memahami betul. Nanti satu saat ini selesai nyari yang lain. Tapi saya nanti pengennya setelah ini ngaji Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bagus. Itu nanti sampean bisa memahami Syekh Abdul Qadir Jailani itu kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani dari abad 45 Hijriah ya, sampai sekarang itu namanya masih tetap dibacakan ketika orang tahlil, hadiah Fatihah dan sebagainya. Itu nanti di situ dijelaskan secara kuat, komplit. Dan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa kita tiru gitu loh. Ya begitu juga ya ini. Tujuannya kan Imam Al-Ghazali ngarang kitab Mukasyafatul Qulub supaya kita itu meniru seperti apa yang telah dilakukan oleh Imam Ghazali. Ya sedikit-sedikit aja lah kalau nggak kuat. Iya, karena kalau kita hidup tidak ada tujuan untuk ke situ, ya hidup kita rugi. Kita kan hidup di dunia minimal kalau bukan saat sekarang, minimal sebelum meninggal, sebelum wafat
kita bertemu dengan Allah ketika di dunia. Itu loh, sebelum. Kalau orang wafat sih, mau wafat ya, itu semuanya itu apapun yang dulunya tidak terbuka itu kebuka semua. Kenapa bisa melihat malaikat dan sebagainya, itu karena kebuka. Tapi kita harus punya ikhtiar bagaimana sebelum meninggal kita sudah benar-benar merasakan Allah hadir dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Kalau sudah bisa kayak gitu tuh, sampai sudah jadi magnet. Orang mau malah kesedot kesampaian, nggak punya ilmu kepada datang, tanya ini, nah, gitu ya. Harus begitulah. Jadi supaya hidup kita itu aja terlalu banyak ngersula, banyak merasakan nggak enak, sudah nikmatin saja hidup itu. Ya anggaplah semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah merupakan cara Allah untuk mendewasakan diri kita. Iya. Mana ini? Wasyahwatu utawilan utawi syahwat ikut tasiru dadeaken apa syahwat al-muluka ing piro-piro raja abidan ing dadi kaula. Jadi syahwat itu jadi begini, hawa, syahwat itu berarti ini yang sudah menunjuk kepada kata-kata yang buruk ya. Jadi beda keinginan dengan syahwat ya. Kalau syahwat ini orientasinya sudah hal-hal yang bersifat keburukan, kejelekan. Kalau nafsu, keinginan nih, itu memang sudah Allah berikan kepada diri kita setiap manusia agar manusia itu bisa memiliki satu peradaban. Itu muncul dari keinginan gitu. Dari nafsu. Ya, nafsu itu kan ada nafsu mutmainah, berarti ini nafsu yang baik. Nafsu atau keinginan yang bisa menarik orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita misalnya seneng, semangat ngaji, itu juga muncul dari nafsu yang positif gitu. Beda dengan syahwat atau hawa, itu sudah orientasinya yang buruk, jelek gitu. Makanya dalam Al-Qur'an inna nafsala ammaratum bisu, bahwa hawa nafsu itu adalah selalu menarik pada hal-hal yang buruk. Keburukanlah buruk untuk diri kita maksudnya. Meskipun secara logika itu dianggap baik, untuk diri kita ya juga baik kelihatannya saat itu, tapi endingnya itu akan menjadikan satu keburukan dalam kehidupan kita. Itu ciri-cirinya begitu. Wasobru dan utawi sabar iku yasiru ndadekaken apa sabar al abida ing kaula mulukan ing dadi ratu. Jadi kalau kita memiliki sifat sabar, maka sifat sabar ini akan mengangkat diri kita dari seorang hamba menjadi seorang ratu, raja. Minimal raja dalam diri kita sendiri gitu loh. Karena kan kata Al-Ghazali, diri kita ini ibaratnya adalah suatu kerajaan. Iya. Rajanya itu adalah hati, bala tentaranya itu adalah pikiran, abdi-abdinya itu seluruh anggota badan kita. Kalau ternyata hati kita tidak berperan, kemudian kita selalu mengikuti keinginan nafsu yang didukung oleh akal, maka kerajaan kita itu akan hancur. Kalau hancur berarti tubuh fisik kita akan hancur. Kalau sudah hancur seperti itu, berarti kita masuk dalam kategori orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sampai juga harus hati-hati. Ke seluruh fisik kita harus sayang. Jangan sembarangan kemudian nanti tangannya kena ke iris, misalnya lagi ngirisi tempe ke iris, berarti kita kurang sayang kepada fisik kita. Itu bertanggung jawab. Nanti fisik kita di akhirat itu akan komplain.
gitu. Dikiranya enggak, ente pernah nyakiti saya gitu. Makanya harus ketika misalnya keiris jari penuduh, mohon maaf saya muat banget yang nggak sengaja, begini kudu seperti itu, sehingga nanti dia tidak akan nuntut di akhirat. Dalam ilmu tasawuf itu seperti itu, nggak boleh. Iya. Jadi hidup itu ya harus gitu. Jadi nggak boleh, apalagi misalnya minum minuman keras. Lah kalau minum minuman keras itu kan sama saja menghancurkan dirinya. Ya jelas nanti akan dituntut oleh fisiknya di akhirat kelak nanti. Aslinya kita itu kan bukan fisik kita, tapi jiwa kita, ruh kita. Nanti akan dihajar oleh fisik kita. Fisik kita ini kan pemberian dari Allah sebagai instrumen alat agar jiwa kita eksis di dunia. Aslinya kita itu ya jiwa kita. Ini adalah fisik. Fisik ini adalah instrumen alat. Kalau misalnya kuda kencana, ya kita itu kayak tubuh fisiknya ini ya, tubuh fisik kita ini kayak kudanya, kayak dokarnya gitu loh. Lah sedangkan kitanya itu yang menunggang kuda itu, yang mengendalikan itu. Ya kita ini kan hidup yang mengendalikan kan jiwa kita. Lah itu aslinya seperti itu. Ya itu jiwa dan raga ya pemberian Allah harus kita jaga. Kecuali memang kita sudah usaha semaksimal mungkin, Allah memberikan penyakit, berarti mungkin boleh saja itu adalah cara Allah bagaimana si A lebih dekat kepadaku, kayak gitu. Allah itu caranya beda-beda ke setiap orang, nggak sama. Tergantung orang yang itu loh. Kalau orangnya baik ya banyak godaannya. Jahat ya banyak lagi gitu. Ya contoh lagi ini. Ala taro anaton ningali sira ila qissati Yusufa maring kisah Nabi Yusuf alaihi salam wa Zulaikha lan Siti Zulaikha. Faqad soro maka teman-teman dadi sapa Yusuf sultana Misra ing raja Mesir bisobrihi kelawan sabare Nabi Yusuf wa sorot lan dadi sapa Zulaikha Siti Zulaikha dalilatan ikdadi iku dalilatan kang ina hakiratan ya ina fakiratan melarat ajusan lemah umyaan buta di ajdi syahwatiha karena ngikuti syahwate Zulaikha. Kan kayak gini. Kan di dalam cerita kan itu akibat Nabi Yusuf itu menghindar dari Siti Zulaikha. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Berarti kan Nabi Yusuf lebih mementingkan perintah Allah. Sedangkan Zulaikha itu dengan cintanya kepada Yusuf dia membabi buta, padahal itu melanggar ajaran Allah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf diangkat jadi raja, ya kan, di raja Mesir. Siti Zulaikha malah direndahkan, kan seperti itu. Karena dianggap menyalahi aturan-aturan Allah. Nah, seperti itu. Jadi nantinya seperti itu. Jadi ending, ya meskipun pertamanya Nabi Yusuf itu ditangkap, ditahan kan, Nabi Yusuf itu berapa tahun lamanya ditahan di dalam Al-Quran ya, di penjara itu. Tapi penjara itu ya dalam rangka menurut orang-orang tasawuf ya, dalam rangka pencucian jiwanya Nabi Yusuf sebelum diangkat menjadi raja. Nah, itu. Jadi begitu, gini nih cara berpikir itu seperti ini. Daripada Allah yang memberikan penderitaan hidup kepada kita, ya kan? Sebelum itu terjadi, bagaimana kita agar berusaha untuk bisa mengendalikan nafsu? Ya misalnya kan kayak orang-orang dulu kan begini. Kadang Allah kan mencoba ke seorang, dia tidak punya duit sehingga tidak bisa makan, kan kelapar kan. Nah, sebelum terjadi seperti itu, alangkah baiknya kita belajar untuk lapar. Kan itu orang-orang dulu kan seperti itu. Belajar lapar.
berpuasa tiap hari, Senin Kamis dan sebagainya. Itu intinya itu seperti itu. Jangan sampai karena kan begini, setiap orang untuk menuju kepada kesuksesan, kecemerlangan, untuk menuju kepada kesucian hati, pemikiran yang murni, itu beda-beda caranya. Yang tahu itu diri sendiri. Makanya kita disuruh tahajud itu agar Allah menunjukkan jalan. Kepada orang itu akan beda-beda, itu enggak sama. Jadi sebenarnya sampean sendiri yang tahu jalannya bagaimana lebih cepat menuju kepada Allah, lebih bisa menghadirkan Allah. Sedangkan guru itu hanya mentor saja, guru itu hanya mengarahkan ini dan sebagainya. Makanya disuruh malam-malam melek itu supaya berdialog dengan diri sendiri. Karena ini sih, kalau nggak malam juga nggak masalah. Iya, misalnya siang tapi tempatnya di gua, mana menyendiri kayak Kanjeng Nabi kan, sehingga sepi, tidak pernah ngobrol sama orang. Pasti ya, kita belajar istiqomah lah. Saya itu pernah ada waktu ngajar di kuliah itu ada yang tanya, sudahlah sekarang belajar istiqomah, susah istiqomah itu Pak. Kata siapa susah? Sampean tak contoh ya, sampean itu HP istiqomah, habis sholat HP, mau makan HP, mau tidur HP, itu kan istiqomah. Loh kenapa istiqomah ke HP bisa, istiqomah untuk sholat nggak bisa? Nah, itu kan lucu itu. Sebenarnya kan setiap orang tuh bisa istiqomah. Ya coba yang dia anak-anak ini nih, yang biasa main HP, sok nggak punya HP itu kelabakannya kayak apa? Iya, jadi HP itu sudah kayak Gusti Allah gitu loh. Jadi sudah kayak keyakinan, kayak duit. Misalnya mau pergi kemana, HP ketinggal, ini balik lagi untuk ngambil. Gitu. Itu kan namanya istiqomah melekat pada HP. Gimana caranya agar melekat pada HP itu? Ya, kita rubah melekat kepada belajar untuk mendapatkan diri kepada Allah, untuk bangun malam, kan seperti itu kan. Itu penting. Dalam Islam itu kan seperti ini. Misalnya dalam ajaran tasawuf ya, ketika kita mau tidur, kita harus baca doa, ya kan? Kalau bisa baca Quran, bacalah surat Al-Muluk. Kalau tidak bisa, bacalah surat sebisanya. Kenapa? Karena agar menanamkan dalam pikirannya ya, itu adalah bacaan Al-Quran, sehingga begitu bangun yang diingat Al-Quran. Sama saja, sampean punya TV, habis nyetel TV channelnya RCTI, dimatiin plek, begitu dinyalain lagi apa yang muncul? RCTI itu loh. Itu pikiran juga seperti itu. Jadi agar kita itu begitu mau tidur baca doa, baca Al-Quran, sehingga begitu bangun yang diingat adalah doa, Al-Quran. Kalau mau tidur lihatnya TV, ya begitu bangun langsung nyari channel TV, HP, ya begitu. Ya kalau misalnya HP ya nggak apa-apa, HP-nya itu yang ada settingan Al-Qur'annya, sehingga kalau mau tidur buka HP baca Al-Qur'an, apa aja Al-Qur'an, tapi kalau bisa Al-Muluk, nah, itu nanti tersetting dalam pikiran kita untuk cinta kepada membaca Al-Qur'an, begitu ya. Jadi pikiran itu seperti itu sebenarnya itu. Tapi ya itu belum diketemukan dulu pada zaman Nabi. Kenapa Islam menganjurkan ketika mau tidur berdoa, setelah tidur bangun tidur juga berdoa? Itu intinya seperti itu, untuk menyeting pikiran agar selalu ingat kepada Allah. Cuma kita belum nyampe ke situ. Hukiya dan ceritakan sopo Abul Hasan Ar-Razi annahu satune kelakuan iku ro'a ningali sopo Abu Hasan Ar-Razi walidahu ing bapane Abu Hasan fi manamihi ing dalam turune Abu Hasan ba'da mautihi ing dalam sewise matine Walid
bisinta ini kelawan 2 tahun. Wa alailan iku tetep ing atase Walid siabun utawi klambi minal qatroni saking kapuk ya baju sing jelek lah. Faqala maka ngendika sapa si Hasan, ngucap sapa si Hasan lahu maring Walid, ya abi wahai bapakku, ma utawi apa iku li kedue ingsun aro ningali ingsun alaika ing atase sira wahai Walid hayata ahli nari ing tingkai ahli nar. Faqala maka nuli jawab sapa si Walid, ya waladi wahai anakku, jazabtani narik ni ing ingsun apa nafsu ingsun ilan nari maring neraka. Fahdar mangko dia sira ya waladi wa anakku min jadi ati nafsika saking narike nafsu sira, tarikane nafsu sira. Jadi satu ketika tuh Imam Hasan Ar-Razi itu mimpi. Setelah mimpi di dalam mimpinya itu bertemu dengan bapaknya. Ternyata bapaknya itu menggunakan pakaian yang sangat rendah, pakaian yang sangat jelek. Dan pakaian itu biasanya dipakai oleh orang-orang ahli neraka. Kemudian Syekh Hasan Ar-Razi itu bertanya kepada bapaknya dalam mimpi itu, wahai abi, kenapa bapak itu pakaiannya jelek seperti itu, seperti pakaian-pakaian orang ahli neraka? Oh, karena saya ini ternyata dalam suatu saat hidup di dunia ini mengikuti keinginan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu inilah yang menjerumuskan saya pakaian seperti ini. Yaitu ini juga menjadi satu pelajaran. Misalnya sampean mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati, meninggal, siapa saja. Kalau dalam mimpinya dia pakaiannya bagus, berarti dia lagi mendapatkan nikmat kubur. Kalau pakaiannya jelek, berarti lagi mendapatkan siksa kubur. Langsung dikasih Fatihah, dihadiah Fatihah, ila hadrati khususun Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihahnya ini nanti akan membantu yang sudah meninggal. Itulah ciri-ciri bahwa sebenarnya orang yang masih hidup itu bisa bertemu dengan orang sudah mati dalam mimpi. Artinya sebagai dalil bahwa orang yang sudah mati itu sebenarnya masih hidup. Jadi orang yang sudah mati itu sebenarnya masih hidup, cuma alamnya yang berbeda. Buktinya orang yang hidup masih bisa bertemu dengan orang yang mati lewat mimpi. Itu kan nyata. Mimpi itu kan satu kejadian hidup. Nah, seperti itu. Ini setune insun itu iku ibtala itu kecoba insun bi arba'in kelawan 4 masalah. Jadi kata walidnya Hasan Ar-Razi bahwa dirinya itu kena uji coba. Masalatu orang wasani ingsun, ya masalatu orang wasani opo si arba, ya illa li siddati saqawati, kecuali karena bangete susah, wa anai lan karena bangete akeh masalah. Sing papat ku apa? Li iblisin siji iblis, wa dunya lan dunya, wa nafsi lan diriku, wal hawa lan hawa nafsu. Jadi kata si orang tuanya, walidnya Hasan Ar-Razi, suatu ketika dia itu dicoba dengan 4 masalah. Tapi 4 masalah itu katanya itu tidak akan bisa menguasai diri kita kecuali ketika diri kita dalam keadaan susah banget. Iya, orang makanya kalau ada orang susah banget itu didatengin, terus dikasih, jangan terlalu banyak dikasih nasihat, dikasih makanan saja, nih terus makan, atau dikasih duit. Kalau dikasih nasihat kadang-kadang, iya ente sing orang ngerasa nih, kita sing ngerasa nih, iya ente sing orang ngerasa akan ngomong enak kayak gitu.
Oh kita sing ngrasana, sing ngalami, ya makanya ajak akan diomongin kasih bae makanan atau duit wis. Nah, kalau ada orang susah itu gitu aja. Lah ini ketika si walidnya Hasan al-Basri ini dalam keadaan susah, ini digoda oleh iblis. Tapi iblis ini godanya itu lewat hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu sebagai cara iblis untuk mengelabui manusia. Kalau iblis langsung dirinya menghadap manusia nggak berani, tapi dia memang lewatnya hawa nafsu. Dan kelemahannya manusia menganggap bahwa hawa nafsu yang dikelabui oleh iblis itu adalah satu hal yang baik untuk dirinya, padahal pada kenyataannya justru merusak. Hebatnya iblis itu. Jadi iblis itu nggak berani kalau ketemu langsung dengan manusia, lewatnya nafsu. Makanya iblis itu nggak berani ketika berpapasan dengan sahabat Umar, ya, itu langsung lari. Dalam Asar itu dijelaskan begitu. Kalau Asar itu istilah cerita yang muncul dari para sahabat. Itu ketika ada sahabat Umar lewat, iblis kepapakan langsung lari, takut. Kenapa? Karena dia nggak berani berhadapan langsung dengan sahabat Umar. Kenapa? Karena sahabat Umar itu sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia senangnya dengan orang-orang yang lemah dengan hawa nafsu itu. Banyak itu, ya makanya begitu. Makanya kita supaya kita belajar untuk memperbaiki hawa nafsu. Kita yang dekat aja belajar untuk berbuat baik kepada istrinya, istrinya berbuat baik kepada suaminya. Suami jangan melihat kejelekan istri, kelemahan istri, lihatlah kebaikannya, kelebihannya. Istri juga melihat ke suaminya, jangan lihat kelemahannya, lihatlah kelebihannya. Karena nggak ada orang yang diciptakan di dunia ini yang baik terus, semuanya baik. Ada pasti ada kelemahannya, atau jelek, lemah semua, kurang semua, pasti ada kelebihannya. Nah itu justru Gusti Allah itu memberikan agar manusia itu menjalin antara laki-laki dan perempuan agar tujuannya saling menghormati. Kan begini, ada misalnya begini. Jadi rahasia rezeki Allah, ya, itu sebetulnya ada di suami istri. Ada orang yang ketika nikah dengan si A, si B, dia usahanya begitu gampang mudah, sukses. Tapi begitu si suaminya terpikat dengan orang lain, begitu nikah, berarti kan dimadu, berarti kan otomatis menyakiti istri, langsung jatuh. Banyak nggak ini terjadi? Itu aslinya, itu kehidupan itu seperti itu. Sok dilihatlah orang yang sukses terus berbuat serong, istrinya nggak tahu. Ya kecuali kalau misalnya ngomong saya pengen nikah lagi dengan si A, gimana, boleh nggak? Kalau istrinya oh iya bangga, ya itu sih syukur gitu loh. Namanya sudah ada izin dari istri. Kalau belum ada izin, ini yang membuat kehancuran rezeki gitu loh. Ya, jadi rezeki itu dari itu. Ya cobalah lihatlah orang-orang yang sukses terus hancur plek gara-gara itu paling. Ya kan? Nah, itu kan rahasia kehidupan sebenarnya. Tapi jangan berani-berani seperti itu tuh. Saya juga ada di Brebes tuh, tangga saya sana, orang sukses banget. Pokoknya duitnya itu udah enggak usah nyari lah, datang sendiri. Tapi begitu dia tanpa mentok, karena memang rezekinya itu ada di istri sebenarnya itu. Tapi dia enggak tahu, sehingga dia mencari perempuan lain. Akhirnya apa? Hancur, langsung KO. Ya istri juga seperti itu. Jangan mengira karena suaminya enggak kerja, nganggur itu, maksudnya usahanya juga dapatnya sedikit, dianya yang usahanya besar, dapatnya banyak, mengira bahwa rezekinya dari dia aja. Ya enggak, Allah itu kan memberikan rezeki untuk semua, untuk anaknya, untuk istri, suami dan sebagainya. Kalau menganggap oh ini apa terus tendang, terus
Sok aja kalau dia nggak akan hancur hidupnya, hebat. Udah ketahuan, hidup itu udah tahu, udahlah. Itu kan rahasia-rahasia kehidupan sebenarnya. Dan sudah kita tahu dan dialami oleh tangga-tangga kita. Tapi kenapa kita pengen ngikut dulu? Karena ya gitu kan. Apa pengen mencoba? Ya sok wae. Itu di dunia. Kalau di akhiratnya lagi nanti kan seperti itu. Coba kalau mau. Hah? Ya, apanya? Iya kan sebenarnya jalan rezeki seseorang itu kan Allah memberikan rezeki seorang itu lewat jalan suami istri. Ketika dia jadi suami istri ini masih harmonis, keharmonisan inilah yang akan menjadi magnet rezeki itu mudah. Begitu dia sukses, banyak kan? Begitu sukses, kemudian dia terpincut dengan yang lain. Secara otomatis ya diam-diam tidak ngomong ke istrinya. Ya kalau istrinya baik sih ngomong terus dia mah enggak, wah itu istri yang baik itu. Pahalanya gede. Enggak ngomong, akhirnya apa? Akhirnya apa? Keharmonisan hancur. Begitu keharmonisan hancur, maka rezeki akan hancur pula. Itu kan seperti itu. Dalam paham ilmu tasawuf itu seperti itu. Ya coba aja lah lihat. Atau satu lagi, yang bisa memberikan kita hidup enak, nikmat itu adalah orang tua. Sok aja. Orang yang misalnya sukses, tapi dia tidak menghormati orang tua, pasti dia itu akan hancur hidup. Coba aja contoh nih, Jokowi. Jokowi itu siapa sih orang yang nyangka dia jadi presiden? Tapi Jokowi itu punya tradisi, kok ibunya itu benar-benar sungkem gitu loh. Orang Jawa kan seperti itu. Begitu menghormati orang tua itu luar biasa. Saya yakin jadi presidennya Jokowi itu dari ibunya. Makanya setelah ibunya meninggal, sok aja kalau 3 kali jadi hebat. Ya kalau saya sih, itu kalau menurut ilmu tasawuf itu seperti itu memang. Ya, jadi itu asal rahasia-rahasia kehidupan yang bisa diketahui sebenarnya itu. Ya ini nafsi. Kaifa al-kholasu wa kulluhum a'da'i. Kaifa hale kaya apa al-kholasu utawi keselamatan wa kulluhum lan utawi sekabehane papat iku a'da'i musuhe isun. Nah, jadi sing papat kun musuh diri kita. Iya, jadi karena musuh ya kita kan enggak kuat sendiri dilawan 4. Makanya salah satu jalan ya harus minta pertolongan kepada Allah. Karena yang hanya bisa menundukkan keempat-empatnya iblis, dunia, nafsu, terus hawa nafsu, yaitu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa arolan ningali ingsun al hawa ing hawa nafsu tad'u hale ngajak apa hawa nafsu ilaihi maring apa ilaihi itu maring arba salah sijine arba ya khawatiri ing pikiran ingsun. Hawa nafsu ini selalu merecoki pikiran kita agar kita mengikutinya. Jadi pikiran ini yang apa oleh hawa nafsu ini dikacaukan. Coba aja sampean bisa enggak mengendalikan pikiran? Pikiran itu menurut orang ahli psikolog ya 1 jam itu 60.000 loncatan. Coba aja sampean di sini, pikirannya kemana? Yo, mana? Ini karena pikiran itu loncatan lah. Makanya bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran agar pikiran kita tetap di sini. Nah, itu namanya khusyuk. Jadi namanya sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika seseorang sholat dia pikirannya tetap lagi sholat. Itu namanya khusyuk. Bukan pikirannya kemana. Malah misalnya, waduh HP ini kita enteng beli ya, kuotanin.
Itu namanya kan pikirannya nggak khusyuk. Jadi khusyuk itu artinya ketika sholat kita pikirannya ya lagi ngelakoni sholat, tidak kemana-mana, itu khusyuk. Ketika kita ngaji terus pikirannya ngaji, ini berarti khusyuk. Jadi belajar khusyuk itu ya di ngaji itu, sehingga nanti apa yang kita khusyuk dalam pengajian kita terapkan dalam sholat, sehingga sholatnya menjadi khusyuk. Ya minimal khusyuk takbiratul ihram lah, Allahu Akbar. Setelah itu sih ya terserah masing-masing lah. Lah nanti juga wong kita sholatnya juga seperti itu, kadang pengennya yang banyak. Kan sebelumnya itu kan dijelaskan kita nikmatnya itu sudah luar biasa dari Allah. Iya. Dan sholat itu sebenarnya untuk menebus nikmat-nikmat kita yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa ketika misalnya orang nggak sholat, lah itu berarti dia sudah menyeleweng dari nikmat-nikmat Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya kalau sudah mengingkari, nanti dia akan yang pertama orang yang tidak sholat itu, yang paling nanti akan menuntut adalah fisiknya. Fisiknya itu yang akan paling menuntut kepada orang itu. Jadi di alam kubur juga fisiknya itu akan menuntut. Kenapa? Karena nanti ada salah satu dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang selalu melanggar Allah ketika disiksa itu Allah itu caranya itu mengelupas kulitnya. Ketika kulitnya sudah terkelupas, kan sakit kan? Orang yang sakit itu kan terkelupas kulitnya kan. Nanti kulitnya tumbuh lagi. Itu kan sengaja kulitnya itu menyiksa dengan cara seperti itu. Jadi yang nyiksa itu kulitnya sendiri, tubuhnya sendiri, karena dia tidak mensyukuri tubuhnya ketika hidup di dunia. Makanya sampai zaman yang sholat, wah ini sudah hebat, luar biasa. Udah bisa sholat aja itu sudahlah, udah hebat. Gitu. Aja khawatir masih neraka, wis bisa sholat wis hebat. Kan banyak gitu kan. Wa qala lan ngendika sapa Hatim al-Asam rahimahullah, nafsi utawi hawa nafsu utawi awa nafsu isun atau awak isunnya iku ribati ikatane isun, wa ilmi lan pengetahuane isun, wasilahi lan senjatane isun, wa dzambi lan dosane isun, wa khaibati lan kekecewaane isun, wa syaitanu utawi setan iku aduwi musuh isun, wa ana utawi isun binafsi kelawan awak dhewe isun iku hadirun wong sing beli paham. Lah kaya sampeane iku wis ngerti beli kita ku sapa ya bakal kurang ngerti ya digerayangi lah ya kan. Kenapa kita ku lahir sing ibune kita kiyen ya gitu kudu di oh karena ya kiyen terus dijelasi ulaku ya pokoknya dijelas kon bakal wis ketemu kok sampean enak deh uripe tenang. Jadi ora pernah nyalahkan wong tua, ora pernah nyalahkan wong lain. Itu selalu introspeksi diri. Nanti akhirnya seperti itu. Karena bakal wong wis nyalahkan wong tua, yakin deh uripe ora bakal tenang, ora bakal bahagia. Duite akeh gen sengsara karena duite akeh. Karena akeh wong sing duit akeh malah sengsara karena duit akeh. Kenapa? Karena dirinya itu menjadi budaknya duit pun mau. Kan akeh kan. Hidup juga enggak tenang dan sebagainya. Beda kalau orang yang punya keimanan kuat, keyakinan yang mantap itu beda. Karena dia akan memahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan, apakah itu harta, jabatan, kekuatan, pamor dan sebagainya, itu semuanya adalah titipan dari Allah. Dan ketika Allah berkehendak untuk mencabut, ya gampang saja. Ya coba aja. Waktu kejadian tsunami di Aceh itu kan orang-orang yang konglomerat, yang kaya dan sebagainya banyak. Tapi seketika itu hancur semua kan. Kan nggak bisa dibanggakan. Mana yang bisa kita banggakan? Allah itu luar biasa. Kayak di sini nih, kita nggak usah membanggakan di Indramayu ini punya kilang, punya kekuatan yang luar biasa. Jangan-jangan di bumi kita ini sudah jaraknya sudah
ada balong atau ada danau di bawah tanah yang begitu besar sehingga ketika kena gesekan atau geseran lempeng bumi atau gempa kita menjadi jeblos berapa meter ke bawah, bisa jadi seperti itu tuh. Nah, jadi makanya itu kita harus sering dekat kepada Allah lah. Iya. Wahukiyalan dan ceritakan ragata. Jam berapa sih? Jamnya jam 9. Selesai tak? Lagi? Sudah apa terus? Cukup ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'iha wa afiyatin abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.